Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Lembu Express bersama saya Heru Budianto. Ya, dari beberapa hari belakangan ini saya sudah tidak atau jarang mengupload video baru ya di channel saya ini, karena memang saya ada kesibukan yang memang tidak bisa saya tinggalkan seperti itu. Yaitu ya alhamdulillah dari pakan Lembu Express sekarang sudah beredar sampai ya di tiap-tiap peternak di setiap daerah, dan hasilnya positif, dan lalu merembat atau menjadi bahan pembicaraan mungkin ya di setiap daerah peternak-peternak, jadi bertambah lagi. Dan alhamdulillah sekarang malah setiap hari jadi pakan Lembu Express memang dibutuhkan, ataupun ada pengiriman pakan untuk di setiap daerah yang memang dia memerlukan atau sudah membuktikan atau sudah memakai pakan formulasi saya itu. Dengan hasil positif ya insya Allah akan menjadi berjalan terus lah, menjadi langganan, menjadi kayak kalau nggak pakai pakan ini mungkin jadi kurang mantap gitu, seperti itu. Lalu lanjut, ini di sebelah kiri saya ini ada sapi pedetan umur 9 bulan. Nah, ini berjenis Limousin. Sapinya gundul, mukanya masih imut-imut dan tentunya dia sangat jinak sekali. Dari kepala dia gundul, tidak ada tanduk sama sekali. Ini kepala seperti ini. Nah, seperti yang di video-video sebelumnya saya itu mengidam-idamkan sapi yang gugul dan yang kalau bisa jenis Limousin seperti ini, dengan mata yang agak sipit-sipit gitu, dan juga telinga kecil, kaki-kaki bagus, lalu dengan kriteria yang ganteng lah sapinya seperti itu. Dan ini sudah termasuk lah di kategori sapi idaman bagi saya sendiri seperti itu. Sapinya ganteng, jinak. Jadi memang buat hiburan lah. Lalu mungkin ada yang menanyakan, nah, di setiap video-video saya sebelumnya kan saya selalu membahas sapi belinya kalau bisa timbangan, jualnya juga timbangan seperti itu. Tapi kalau itu untuk bisnis seperti itu. Tapi kalau untuk sekadar kelangenan atau untuk sawang-sawangan yang tidak terlalu mengejar untuk target dia menguntungkan berapa gitu, ya ini saya memelihara sapi pedetan yang menurut kriteria saya sudah bagus lah sapinya. Dan insya Allah calon. Dari lehernya penuh bentuk segitiga seperti ini. Nah, ini dari janggut turun sampai ke bawah, dan ini datar seperti ini, tidak ada punuk di atas. Dengan bentuk tulangan badan ya simetris lah. Kalau untuk jenis Limousin ya memang seperti ini. Nanti kalau sudah gemuk insya Allah nanti bisa saya sharingkan untuk perkembangan sapi penggemukan tapi masih pedetan seperti ini. Nanti bisa saya uploadkan setiap bulan atau tiap 2 bulan sekali, saya mengabarkan sapi ini perkembangannya gimana. Karena memang sapi ini memang tidak untuk saya jual. Memang saya ingin merawat sapi yang saya idam-idamkan itu, memang yang seperti ini jenis Limousin dubul. Tapi untuk mencari yang sudah besar itu memang agak susah kalau yang yang sesuai kriterianya lah. Kadang-kadang ada yang besar tapi udah berumur seperti itu. Kalau mau dipelihara lagi kan buat apa gitu, kalau untuk langunan. Jadi saya memutuskan untuk membeli sapi yang masih pedet seperti ini. Dan untuk bobot sapi ini saya timbang kemarin
bobotnya 350 apa 360 ya yang ini, 360-an lah. Itu kemarin waktu masih agak apa ya, sapinya masih belum berbentuk seperti inilah. Ini di sini udah 15 harian, 10 sampai 15 hari, saya lupa, belum lihat tanggalannya. Dan alhamdulillah kelihatannya sudah mulai berisi ini. Ternyata memang apa ya, menggemukkan sapi yang kecil itu ternyata malah mudah, asal dia mau makan terus lahap, tidak ada kendala seperti itu. Kan kadang-kadang kalau sapi bakalan atau sapi pedetan yang masih kecil-kecil kan kendalanya di masalah adaptasi makan sama kesehatan ya, adaptasi lingkungan lah. Kadang-kadang dia terus drop, sakit atau tidak mau makan. Nah itu yang membuat sapi itu langsung cepet banget apanya ya, pedetan itu cepet banget menjadi kurus atau terlihat seperti layu lah sapinya seperti itu. Kalau di pedetan seperti itu. Kalau dia susut itu kayak cepet banget seperti itu. Tapi kalau gemuk malah kelihatannya kok malah lebih cepet ya. Jadi ini untuk pakan konsentratnya ini saya porsinya ini masih di 2 kilo, 2,5 kilo per hari untuk sapi ini. Dan belum tahu ya besok kalau saya timbang lagi lah berapa. Insya Allah untuk mencapai 500 atau 600 kilo insya Allah besok berapa bulan ya sudah tembus lah. Mungkin 1 tahun lagi malah sudah, kalau diberi kelancaran, diberikan kesehatan, insya Allah malah sudah menjadi jumbo sapi ini. Dan untuk tahun depan mungkin perkiraan baru poel sepasang lah kalau misal poel. Malah, tapi bisa saja malah belum poel seperti itu sapi ini. Jadi saya ingin menggemukkan sapi, bakalan mau mencoba apa ya, mencoba ini kira-kira bagaimana gitu. Tapi kalau untuk mungkin kalau untuk bisnis memang tidak masuk ya, untuk hitungan per bulannya berapa jadi perputaran uang mungkin kurang cepat ataupun terlihat lama seperti itu perkembangan tiap bulannya. Karena ini saya belinya jadi ketemu timbangan hidup itu sekitaran 60.000 ini per kilo untuk bakalan seperti ini. Ya tentunya sangat mahal sekali untuk bakalan seperti ini, sampai ya namanya juga bakalan ya. Kalau bakalan itu nggak bisa dihitung dengan timbangan, pedetan juga nggak bisa. Pedet 4 bulan itu kalau dihitung timbangan hidup harganya mungkin ketemunya 100.000 lebih malahan. Kalau ini kemarin ketemunya jadi 60-an ribu per kilo. Ya masih apalah ya, mahal tapi ya nggak apa-apalah. Namanya juga cuman buat kelangenan seperti itu, menjadi hiburan kandang. Karena saya memang sangat mengidam-idamkan sapi dugul berwarna merah limosin seperti ini yang cuman memiliki 1 warna. Dan untuk sapinya jinak sekali ini. Ini sapi ini tadi ya sudah bisa ya ajak keliling-keliling putar-putar desa, dan apa ya, dia itu saya kayak seperti saya lepas aja udah tahu jalan sini. Soalnya ini udah sering lah jalan-jalan di desa seperti itu. Dan fungsi saya menjalan-jalankan dia itu ya untuk olahraga, lalu untuk agar apa ya, pertumbuhan tulang mungkin bisa lebih cepat karena dia sering olahraga seperti itu aja. Kalau tujuan saya sih buat dia merefreshkan, supaya kan namanya anak kecil ya, namanya anak kecil kan pengennya belajar ataupun bermain-main seperti itu. Nah, sapi ini saya ajak jalan-jalan untuk seperti itu, agar dia terhibur, tidak penat ataupun tidak bosan di kandang. Nah ini tadi karena keburu hujan, jadi saya pause videonya, lalu saya memasukkan sapi pedet tadi, saya masukkan, terus ada beberapa jemuran tadi saya masukkan ke rumah dulu. Ini berlanjut videonya di depan sapi-sapi yang ada di kandang Lembu Express seperti itu. Lalu untuk yang pedetan tadi, dia adaptasinya ya untuk pedetan lumayan sih ya, lumayan cepat lah. Dia untuk adaptasi
tempat dia cepat adaptasi, makan hijauan, makan jerami kering juga alhamdulillah juga cepat. Lalu untuk komboran dia 5 hari makan komboran. Karena apa? Karena bukan dia nggak suka komborannya, tapi memang dia belum pernah dikombor. Jadi waktu itu pertama dia datang, saya kasih konsentrasinya. Biasanya sapi baru sampai pun dikasih konsentrat saya biasanya langsung mau. Nih kok sapi ini enggak? Lalu paginya saya carikan polar. Polar kan mana yang nggak mau sama polar. Nah lalu saya belikan polar, tapi kok tetap nggak mau. Wah, memang kombor seperti itu, belum pernah dikasih konsentrat ataupun pakan-pakan tambahan lainnya, dia hanya full rumput, kemungkinan seperti itu. Lalu setelah saya telateni, ternyata sekarang sudah ataupun sudah lahap makan komboran itu. Memang untuk mengajari sapi memang harus sabar, telaten, jangan berusaha-berusuh seperti itu. Kita sakit. Dan untuk pedetan tadi memang karena dia belum atau sama sekali belum komboran, sehingga dia saya kasih polar pun dia nggak kena tuh apa itu polar, cuman dicium-cium aja terus sudah. Tapi kasih rumput dia lahap, berarti dia bukan sakit ataupun dia lelah seperti itu. Kalau lelah pasti lelah lah, tapi itu belinya di pasar. Tapi cuma 1 sampai 2 hari 3 hari itu udah sembuh lah capeknya sapi itu. Tapi kok dia makan ataupun makan jerami kok lahap, tapi kok makan konsentrat saya ataupun makan polar kok nggak mau, berarti dia memang harus perlu diajari. Dia belum pernah makan seperti itu. Beda lagi kalau dia sampai kandang nggak mau makan hijauan, nggak mau makan jerami, nggak mau makan komboran. Nah itu kalau tidak mau makan sama sekali, itu bisa sapinya lelah, sapinya drop sakit seperti itu harus segera-segera dihubungkan ke dokter, segera-segera menghubungi dokter seperti itu. Kalau dia mau makan tapi ada salah satu yang dia nggak mau, berarti dia memang sedang tahap pembelajaran seperti itu, bukan karena dia sakit seperti itu. Di belakang saya ini ada sapi jumbo ya, ini sapinya besar, bobotnya 760 sampai 770 ini sapi ini. Poelnya poel 2 pasang. Sapi ini sapi untuk apa ya, kemarin apa namanya ya, membajak sawah seperti itu. Kalau orang Jawa sih atau orang desa ngeluku, buat ngeluku gitu. Kalau bahasa Indonesia membajak sawah. Nah sapi ini untuk tenaga, jadi dia kemarin di tempat sebelumnya dia untuk membajak sawah, dan mungkin dengan stamina seperti itu ya, mungkin dengan pakan yang bagus akan menjadi lebih cepat gemuk, karena dia masih pakannya kemarin masih kurang-kurang seperti itu, dan apalagi dia untuk tenaga, untuk diambil tenaganya untuk membajak sawah. Dan pastinya kalau didiamkan di kandang, enggak untuk tenaga tapi untuk digemukkan, akan menjadi lebih cepat gemuknya, karena staminanya sudah bagus. Yang pasti kesehatannya juga bagus kalau sapi untuk diambil tenaganya seperti itu. Sapi yang sering olahraga, sapi yang sering jalan-jalan, sapi yang sering berjemur, itu sapinya akan sehat-sehat, staminanya bagus-bagus seperti itu. Yang ini, yang limosin ini kemarin sempat 1 bulan pertama ditimbang 600 kilo, tetapi di bulan pertama dia sontek 2 kali. Nah ini terus jalan ke bulan kedua, dia sehabis ditimbang bulan pertama itu selang 3 hari dia sakit, dia ngambruk, nggak mau berdiri sekitar 1 hari 1 malam. Alhamdulillah sekarang sudah berdiri lagi dan sudah mau makan lagi. Yang tentunya karena dia sakit ya pastinya bobotnya
berkurang atau susut seperti itu. Karena saya lihat memang sapinya jadi badannya jadi kayak kurus lagi seperti itu. Tapi nggak apa-apa. Namanya apa ya, memelihara hewan itu seperti itu. Memelihara hewan ataupun bertani, bersawah seperti itu sama saja. Pasti adalah halangannya seperti itu. Ada hama kalau misalnya di sawah, ataupun pas panennya harganya murah, panennya harganya mahal, lalu kadang-kadang malah tidak panen sama sekali seperti itu. Memang seninya berternak, bertani itu seperti itu. Kita sudah susah-susah payah kan ya, susah-susah payah tetapi kok tidak menghasilkan. Nah, tapi walaupun tidak menghasilkan kita tetap menjalani. Nah, lihat-lihat saja yang petani-petani yang sudah lama-lama, walaupun dia tidak untung tapi dia tetap masih bertani, dia masih berternak seperti itu. Karena dia sudah terbiasa dengan kondisi lingkungan, kondisi pasar seperti itu. Memang ada fase-fasenya, naik turun, terus kondisi hewannya fit tidak, cepat gemuk atau agak lambat perkembangannya seperti itu. Yang penting kita bersabar, berikhtiar. Ya tentu kalau kita menyukai ataupun kita mencintai pekerjaan kita, itu akan terasa lebih mudah seperti itu, akan terasa lebih ringan. Walaupun kita tidak mendapat untung, tapi kalau kita cinta ataupun kita suka dengan pekerjaan tersebut, maka tidak akan terasa terlalu berat. Nah, kita kembali lagi ke pedetanya. Pedetanya di dalam kandang kelihatan kecil ya. Ya, karena tingginya bak pakan ini tingginya 75 apa 80 ya dulu saya buatnya. Jadi untuk sapi-sapi besar, kalau sapi kecil memang segini. Tapi yang untuk bagian yang dua plong sini sama sini, bagian lantai saya kasih kayak undak-undakan kalau bahasa Jawanya. Pokoknya bikin sapi itu bisa nangkring, kaki depan nangkring dan bisa makan di depan ini. Seperti itu. Mungkin cukup sekian video kali ini dari saya. Ya, untuk perkenalan sapi kecil atau bakalan pedet. Ya, kondisinya seperti ini. Dan mungkin waktu pas datangnya mungkin saya tidak sempat memvideokan ya. Tapi untuk kondisi sekarang terkini ya seperti itu tadi. Videonya di luar tadi sudah kelihatan seperti itu. Dan insya Allah saya akan mengabsenkan atau menyampaikan bagaimana perkembangannya kalau kita menggemukkan sapi pedetan atau sapi bakalan seperti itu. Ya, terima kasih yang sudah menonton video kali ini. Cukup sekian dari saya. Jangan lupa subscribe, like, komen. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.